Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah Kak, baik. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, saya secara pribadi menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, meskipun kita sudah melewati nuansa-nuansa Idul Fitri, tapi tetap saya sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja, saya menyampaikan mohon maaf yang setinggi-tingginya untuk kalian semua tanpa terkecuali. Dan saya sangat bersyukur pada saat ini kita masih ditakdirkan oleh Allah dalam rangka untuk perkuliahan kuliah ke-PGRI-an yang pada saat ini setelah berapa pekan kita sudah libur dan saat ini kita masuk lagi seperti biasanya. Semoga kalian masih diberi semangat, masih diberi kesehatan, terus untuk semangat dalam kuliah. Dan harapan saya semoga apa materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang sudah kita diskusikan sebelumnya, masih ingat segar dalam ingatan kita dan Amin. tidak lagi terlupakan. Tinggal kita bagaimana kita mengembangkan. Dan juga barangkali masih ada sisa-sisa kue lebaran, ya masih ada lebarannya, Masih Bapak. masih. Alhamdulillah. Bapak. Laporan Bapak. Ya, Ini Bapak. sama-sama. Laporan juga, Mbak. Ya, sama-sama semuanya. Tanggal compo Pak. Terima kasih karena waktu kita memang terbatas sehingga kita cukup karena di era digital, maka silaturahimnya via online aja. Dan semoga tidak mengurangi rasa hormat. Kalaupun nanti masih ada sisa kue lebarannya, bisa bawa semuanya satu toples masing-masing, kita bagi-bagi. Jadi yang satunya bisa merasakan kuenya yang aliyah, bisa dirasakan oleh temannya yang lain. Ini bagian dari hubungan emosional kita. Ya Bapak. Saya ada di Pamekasan main antar teman. Kalau saya terus terang, jadi sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf tidak bisa main ke kalian. Baik, untuk pertemuan kali ini saya share dulu materinya, materi tentang ke-PGRI-an. Kalian sudah punya kan? Sudah saya bagikan materi ke-PGRI-an. Oke, sudah tampil materinya? Sudah tampil? Tampil, Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah Bapak. Baik. Iya, Pak. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pada bab keempat, terkait dengan temanya adalah sejarah PGRI. Bahwa PGRI itu punya sejarah. Kalau saya kutip dalam bukunya Yunus 2003 itu bahwa membagi sejarah PGRI itu kalau saya kutip dalam bukunya itu bahwa masa sebelum kemerdekaan atau awal
awal kemerdekaan atau masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin dan masa Orde Baru dan masa reformasi, bahwa PGRI itu PGRI itu pada tahun 1945. Nah, sejak kemerdekaan itu, bahwa seiring dengan kemerdekaan itu, bahwa dari beberapa tokoh pendidikan mempunyai gagasan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan itu perlu untuk membangun suatu wadah yang untuk mengakomodir dari semua aspirasi dalam rangka untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik ke depan. Maka berdirilah yang namanya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, bagi calon guru itu perlu memang memahami sejarah. Nah, di sejarah ini tidak hanya sejarah berdirinya PGRI, tetapi juga kita harus mengetahui sejarah perjuangan PGRI. Bahwa PGRI itu tidak semudah apa yang kita bayangkan, bahwa lahirnya PGRI itu tidak mudah, tetapi membutuhkan proses yang cukup besar, membutuhkan energi dan tenaga dan pikiran yang luar biasa, termasuk kalau boleh saya katakan dalam tanda kutip, kita pejuang-pejuang pendidikan di era itu ya harus berdarah-darah. Dalam artian berdarah-darah itu kita tidak mengenal waktu, tidak mengenal apapun, jiwanya untuk PGRI dalam rangka untuk mewujudkan organisasi PGRI. Maka bagi calon guru perlu memang memahami sejarah perjuangan PGRI untuk memperkaya pengalaman yang dapat dijadikan sebagai informasi berharga dalam ikut memajukan PGRI. Ini penting. Sekurang-kurangnya Anda juga paham bahwa pentingnya PGRI itu dalam rangka untuk mensukseskan pendidikan di Indonesia yang bermutu. Sehingga kalau saya menyampaikan tentang sejarah, bahwa umur PGRI sampai saat ini sejalan dengan umur kemerdekaan Indonesia. Bahwa saat itulah juga di tahun 45 itu PGRI juga didirikan. Dari tahun ke tahun tentu kita selalu bersemangat, berjuang dalam rangka untuk memperbaiki dari berbagai lini dalam rangka untuk keutuhan sumbangsih, kepedulian agar tujuannya agar pendidik dan tenaga pendidik ini mudah dalam berkoordinasi dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan beberapa suatu gagasan, termasuk juga kepentingan-kepentingan di dalam dunia pendidikan. Ini penting untuk kita upayakan bersama, bahkan sampai saat ini bahwa PGRI itu sangat solid, meskipun sebagai organisasi besar tentu tidak lepas dari yang namanya tantangan, tidak lepas dari yang namanya masalah. Sehebat apapun organisasi, sebesar apapun organisasi, seprofesional apapun organisasi, tentu di internal itu, baik itu internal maupun eksternal, akan menemukan yang namanya masalah. Karena masalah itu tidak perlu kita lari dari masalah. Justru dengan adanya masalah itu bagian dari hidup kita, bagian dari mendewasakan kita, baik dalam bertindak, berpikir, bersikap. Maka
PGRI dari masa sebelum kemerdekaan itu pada tahun 1912 berdirinya Persatuan Guru Hindia Belanda yang diketuai oleh Kartosubroto. Jadi sebelum kemerdekaan itu di tahun 1912 itu bukan bernama PGRI tetapi PGHB, yaitu Persatuan Guru Hindia Belanda. Masih belum merdeka kita, masih dijajah oleh negara Belanda. Nah, bersifat unitaristik, anggota terdiri dari guru bantu, guru desa, kepala sekolah dan penilik sekolah. Itulah anggota. Dan bersifat unitaristik, seperti di awal sudah saya sampaikan bahwa sifat dari organisasi PGRI ini mempunyai sifat unitaristik. Semoga kalian tidak lupa apa sih makna dari unitaristik itu. Ada yang masih ingat? Ada? Ada yang masih ingat? Apa sih unitaristik? Lupa? Bahwa PGRI mempunyai sifat unitaristik. Yang dimaksud dengan unitaristik itu merupakan bahwa siapapun yang masuk dalam organisasi PGRI itu, bahwa PGRI itu tidak memandang suku, agama, ras, budaya dan apapun itu, tidak memandang itu. Entah itu agama Islam, entah itu agama Kristen, entah itu agama Buddha, Kongkocu dan lain-lainnya. Yang terpenting adalah statusnya menjadi guru atau tenaga pendidik. Jadi tidak memandang itu. Selama kalian menjadi guru, pendidik, dan tenaga pendidik, Anda mempunyai hak untuk bisa bergabung. Boleh bergabung. Karena apapun itu asalnya, apapun itu budayanya, apapun itu agamanya, jadi boleh selama menjadi guru dan tenaga pendidik. Baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi. Jadi itu yang dimaksud dengan unitaristik. Tidak membeda-bedakan agama, bebas. Karena fokus perjuangan PGRI itu tidak pada agama, tetapi ruang lingkup perjuangannya itu adalah pendidikan. Bahwa PGHB yang berbentuk union mengalami perpecahan di antara berdirinya Persatuan Guru Bantu itu dan Persatuan Normal School atau PNS itu pada saat itu memang mengalami perpecahan. Ada masalah di internal, ada gonjang-ganjing. Seperti di awal saya katakan bahwa organisasi apapun, sehebat apapun, seprofesional apapun, pasti ada masalah. Kenapa kok pasti ada masalah? Karena di dalam suatu organisasi itu dihidupi oleh banyak orang. Dan dari banyak orang itu mempunyai karakter yang berbeda. Mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda, mempunyai latar belakang budaya yang berbeda. Sehingga adanya suatu gesekan, adanya suatu interaksi, adanya suatu sikap dan tindakan, maka bisa jadi ada perbedaan-perbedaan. Sehingga ada yang namanya gesekan. Dari gesekan itulah yang kemudian akan melahirkan masalah. Jika tidak satu pemahaman. Namun dengan adanya masalah itu, bahwa perpecahan ini sangat buruk bagi guru. Martabat guru turun dan mereka tidak kompak memperjuangkan statusnya di kala itu. Jadi kemudian pecah. Jadi semakin tidak terarah, semakin tidak
dari masalah yang terjadi itu, maka kemudian PGRI masa awal kemerdekaan baru setelah kemerdekaan itu dari 1912 itu, dari beberapa dekade itu, kemudian di tahun kemerdekaan kita bahwa Kongres PGRI itu tanggal 24 sampai 25 2 hari November 1945 dilaksanakan kongres pertama. Sebelum itu belum melakukan kongres. Yang terpenting terbentuk terbentuk suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Namun pada saat itu karena sudah ada gonjang-ganjing, kemudian ada beberapa pengurus dan anggota mempunyai inisiatif di saat kemerdekaan, di awal kemerdekaan itu, maka melaksanakan yang namanya Kongres PGRI secara nasional. 2 hari, tanggal 24 dan 25 November tahun 1945, bahwa semangat proklamasi menjiwai penyelenggaraan Kongres Pendidikan Bangsa bertempat di Sekolah Guru Putri di Surakarta. Saat itu tempatnya ya di sekolah. Berbeda dengan kongres sekarang ini. Kalau kongres sekarang ini sudah bisa di hotel, sudah di mana-mana. Ya. Kalau Jawa Timur sudah di hotel, kalau pusat sudah di hotel semua, kecuali kalau kongres cabang. Kalau konferensi provinsi itu sudah di hotel. Tapi kala itu kongres nasional ya bertempat di Sekolah Guru Putri di Surakarta saat itu. Dari kongres itu lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia yang awalnya organisasi kita itu bernama PGHB, Persatuan Guru Hindia Belanda. Namun setelah kemerdekaan itu, maka di bulan November 45 itu melaksanakan yang namanya kongres. Tidak hanya pemilihan ketua, termasuk pengurus yang lainnya, tetapi termasuk nama dari organisasi kita dirubah. Karena kita sudah merdeka, maka negara kita sudah merdeka di kala itu, maka berubah pula yang namanya PBHB itu berubah menjadi PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang kongresnya itu dilaksanakan di Surakarta. Kongres pertama PGRI. Nah, di antara pendiri PGRI adalah RH Kusnan Amin Singgih. Di kala itu penggagas di kongres itu, penggagas di pelaksanaan kongres itu, termasuk perubahan nama itu, ya ada RH Kusnan Amin Singgih, ya ada Kusnan, ada Amin Singgih, ya Ali Marsaban, ya. Termasuk juga ada Jijeng Sugianto, Abdullah, Nur Bambang, dan ada Sutono. Nah, tokoh-tokoh inilah yang kemudian menjadi garda terdepan dalam rangka untuk membangun PGRI ke depan semakin baik, mengakomodir dari seluruh guru se-Indonesia dan tenaga pendidik se-Indonesia, sehingga kongres kedua itu dilaksanakan PGRI di Surakarta pula pada tahun 46. Jadi 1 tahun setelah itu maka dilaksanakan yang namanya kongres. Dan beberapa tahun kemudian kongres ketiga itu dilakukan di Madiun, di Jawa Timur, di bulan Februari. Kongres yang ketiga.
Terus yang berikutnya, jadi dari 3 kongres inilah yang menjadi sejarah bagi kita semua, karena memulai itu tidak mudah. Menggagas termasuk juga menciptakan suasana yang semakin baik, termasuk juga membangun suatu organisasi baru itu tidak mudah. Butuh materi, butuh tenaga, pemikiran, semuanya harus total, tidak setengah-setengah. Tujuannya untuk bangsa kita, khususnya adalah pendidikan. Nah, di saat ini di PGRI ini, dari saking besarnya organisasi itu, setiap daerah, setiap kabupaten, setiap kecamatan itu ada PGRI se-Indonesia. Nah, ini menjadi satu koordinasi, menjadi satu komando yang menjadi satu komando oleh PB, pengurus besar PB PGRI, pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang diketuai saat ini siapa? Ketua PGRI pusat itu siapa sekarang? Ada yang tahu? Ketua PGRI pusat? Ada yang tahu? Nah, harus tahu. Unifah Rosyidi. Siapa? Selamat? Unifah Rosyidi, Pak. Ya, betul. Sudah browsing ya? Iya, Pak. Iya. Jadi ketua saat ini adalah perempuan. Ketua PGRI pusat itu perempuan sekarang. Emansipasi perempuan itu memang betul-betul ini. Jadi sudah 2 periode bahwa Bu Unifah Rosyadi itu baru 1 periode, ya satu periode. Periode pertama itu sebenarnya melanjutkan pengurus atau ketua yang lama, karena yang lama itu dalam masa menjabat itu meninggal, sehingga dilanjutkan oleh Bu Unifah. Kemudian Bu Unifah terpilih kembali menjadi ketua PB PGRI. Terus kalau PGRI Sumeneb, ketua PGRI kabupaten siapa? Ketua PGRI cabang khusus STGP PGRI Sumeneb? Pak Asmuni, Pak. Pak Asmuni itu bukan ketua PGRI cabang khusus. Pak Asmuni itu ketua STKIP, ketua Sekolah Tinggi Keguruan. Pak Ali, Pak. Apa? Pak Ali. Siapa? Pak Ali siapa? Ketua PPLP, Pak. Bukan. Bahwa di STKIP PGRI Sumeneb itu ada ketua PGRI juga, khusus mengakomodir dosen dan karyawan. Siapa? Nah, saya sendiri selama 2 periode saya sebagai ketua PGRI cabang khusus STKIP PGRI Sumeneb. Namun di awal tahun 2021 itu kemarin saya terpilih menjadi pengurus kabupaten. Nah, setelah menjadi pengurus di kabupaten PGRI Kabupaten Sumeneb, maka di awal bulan ini akan dilaksanakan yang namanya KONCAP, yaitu konferensi
atau kongres cabang. Nanti akan ada pemilihan lagi ketua cabang khusus. Karena saya nggak boleh merangkap dalam jabatan. Nah, Pak Asmuni itu juga menjadi pengurus PGRI Jawa Timur yang mulai sejak dulu sampai sekarang ini belum pernah ada dari Madura pengurus dari Jawa Timur. Tetapi di tahun 2020 awal, akhir 2019 kemarin, maka Pak Dr. Asmuni MPD itu menjadi pengurus PGRI Jawa Timur. Nah, itu yang struktur organisasi yang memang perlu kita pahami bersama. Di kecamatan-kecamatan juga dinamakan dengan yang namanya cabang. Setiap kecamatan itu ada cabangnya. Ada cabang Saronggi, ada cabang Manding, ada cabang Lenteng, PGRI cabang Talango, dan semuanya itu ada ketua masing-masing. Nah, PGRI cabang khusus itu setara dengan cabang di kecamatan. Setara tingkatnya. Jadi koordinasinya berarti koordinasi dengan PGRI kabupaten. Itu terkait dengan struktur organisasi. Kalau berbicara tentang struktur organisasi sebenarnya gemuk, ada LKBH-nya, banyak macamnya. Tetapi saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarahnya. Nanti struktur apa saja yang ada di dalam PGRI itu nanti akan saya sampaikan. Jadi LKBH itu penting keberadaannya dalam rangka untuk, seperti di awal saya katakan, dalam rangka untuk memanage terhadap persoalan-persoalan yang ada, baik itu persoalan-persoalan di internal maupun di eksternal. Karena bagaimanapun juga seorang guru memang harus dan wajib untuk dilindungi terhadap melaksanakan profesinya, dalam melaksanakan profesinya. Kasusnya apa? Beraneka ragam. Jadi ada peristiwa di Kabupaten Sumeneb itu, kalau boleh saya ceritakan, bahwa dalam melaksanakan tugas, yaitu dalam mengajar, tanpa disengaja dalam melaksanakan tugasnya ada yang kemudian peserta didiknya yang meninggal, ada yang kemudian ini ditarik pada persoalan ranah hukum. Maka LKBH ini yang kemudian mendampingi dan menangani urusan kasus hukum itu. Nah, itu terkait dengan PGRI di masa awal kemerdekaan. Jadi sekali lagi saya tekankan, saya ingatkan bahwa berdirinya atau lahirnya PGRI sesudah kemerdekaan itu, bersamaan dengan kemerdekaan itu, bahwa pada bulan November 45, sebelum kemerdekaan itu bukan lagi PGRI, bukan PGRI, tetapi PGHB, Persatuan Guru Hindia Belanda. Jadi itu terkait dengan sejarah PGRI. Dan yang selanjutnya bahwa PGRI masa demokrasi liberal, bahwa Kongres keempat setelah ketiga baru masuk demokrasi liberal. Nah, saya kira apa sih demokrasi liberal? Saya kira Anda paham karena kalian prodi PPKN, bahwa Kongres keempat itu dilaksanakan di Jogja atau Yogyakarta di bulan Februari di tahun 1950. Pejabat presiden dalam menyambut dan memuji PGRI tidak bisa lain pencerminan semangat juang para guru sebagai pendidik rakyat dan bangsa. Maklumat persatuan
menggalang persatuan demi perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Itu tema yang maklumat, bukan tema, tapi maklumat persatuan dalam PGRI itu, bahwa pandangan PB itu pengurus besar, pengurus yang ada di pusat itu, pengurus besar PGRI untuk bergabung dengan SOBSI, SOBSI. Ternyata SOBSI itu perjuangannya perjuangan politik, sehingga keluar, tidak lagi kerjasama dengan itu. Karena sekali lagi PGRI itu organisasi yang non partai, non politik, ya, yang tidak bergerak di partai, ya. Perjuangannya non politik, ya, non partai, ya. Nah, pada tanggal 21-22 itu di bulan Agustus, PP PGRI Sidang Biro Yogyakarta itu yang berafiliasi itu dengan PKI saat itu. Nah, pada masa demokrasi terpimpin lahirnya PGRI non-vektoral atau PKI. Nah, di saat itu memang marak-maraknya dengan PKI. Tetapi di periode ini 62 sampai 65 merupakan periode yang pahit bagi PGRI. Kubu komunis menunjuk Supardi dan Goldfriend sebagai ketua dan wakil ketua panitia kongres, tapi akhirnya dikeluarkan karena terlibat selebaran fitnah yang kalau saya baca dalam bukunya itu, bahwa di saat itu PKI sedang terselubung ingin masuk ke PGRI, sementara PGRI ingin bersih dari itu semua. Akhirnya PB PGRI itu memilih kembali ke ME, Subianto Dinata itu sebagai ketum. PGRI pasca peristiwa G30 SPKI itu di tahun 667 itu berjuang menegakkan orde baru. Di orde baru itu kemudian, nah ini yang ketiga itu usaha PGRI melawan PGRI berusaha melawan terhadap fak sentral atau PGRI itu, melawan karena sudah tidak semisi dengan kita, maka kita mencoba untuk keluar dari PKI itu. Nah, dari beberapa sejarah inilah kalau kita tarik suatu kesimpulan bahwa PGRI itu ada banyak pahitnya. Di era itu mana lebih banyak pahit dan manis? Pasti pahit. Kenapa? Karena saat itu sudah berjuang. Eranya berbeda. Berjuang. Dalam bidang. Nah, ini PGRI masa Orde Baru. Kesatuan Aksi Guru. Ada banyak konsolidasi organisasi pada awal Orde Baru. Termasuk juga PGRI masa Reformasi, Kongres yang ke-98 di Bandung. Ada perubahan ADART sesuai tuntutan global dan tantangan nasional dan organisasi. ADART ada yang tahu? Apa sih ADART? Kalau kalian Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. tahu. Apa? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sip, ya. AD itu anggaran dasar, ART itu anggaran rumah tangga. Kalau kalian sudah ada di organisasi, insya Allah sudah paham semua kok. Bagaimana berorganisasi yang baik. Tidak jauh berbeda dengan PGRI ini juga organisasi. Tidak jauh berbeda dengan organisasi lain. Sama. Cuman ruang perjuangannya yang mungkin berbeda. Ya, perjuangannya berbeda. Nah, tentu PGRI itu seperti saya katakan adalah sekelompok orang atau sekelompok guru yang hidup dalam organisasi PGRI. Maka
sering didengung-dengungkan dalam suatu organisasi, termasuk di PGRI, bahwa hidupilah organisasi, tetapi jangan mencari kehidupan dalam organisasi. Karena bagaimanapun juga organisasi itu bagian dari karir kita untuk bagaimana kita semakin baik. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, ada hal-hal lain, monggo silakan. Saya buka pertanyaan buat kalian. Silakan. Monggo, silakan. Ada pertanyaan? Ada? Cukup? Katanya Bapak apa? Cukup? Ada pertanyaan? Monggo silakan. Ya, Pak. Ya, Abdul Bais. Monggo silakan. Halo. Ya, Pak. Ya, Tadi dikatakan bahwa PGRI-an ini tanpa unsur politik atau partai-partai. Namun apa hukumnya jika ada di bawahnya kayak kampus kita, misalkan sebuah contoh saja ya Pak, misalkan mengikuti partai. diulang. Suaranya nggak jelas. Misalkan Pak, kayak misalkan ya kampus PGRI gitu, PGRI itu ikut partai gitu Pak. Itu yang menangani katanya siapa gitu lah. Itu nanti prosesnya gimana gitu? Apa gitu itu melanggar atau tidak gitu? Baik. Pak, gimana kalau kemudian anggota PGRI atau pengurus PGRI ternyata terbukti aktif menjadi pengurus partai, aktif di suatu partai, maka orang tersebut itu pasti mendapatkan surat teguran. Ya, satu. Yang kedua, memilih mau tetap di PGRI atau mundur di partai, atau sebaliknya tetap mau ke partai mundur di PGRI. Karena bagaimanapun juga bahwa akan menentukan, apalagi pengurus, ketika seseorang mendualisme dalam suatu organisasi yang berbeda, maka kecenderungan dan kemungkinan besar akan mempengaruhi dan tidak akan totalitas dalam berorganisasi tidak akan fokus. Maka ketika terdapat pengurus atau anggota yang demikian, maka memang harus dipanggil, diingatkan, kalau enggak ya untuk memilih mau hidup di politik atau di PGRI, di organisasi ini. Tetapi kalau saya melihat atau kalau kemudian yang bersangkutan adalah guru, apalagi guru itu statusnya ASN atau PNS, itu nggak boleh. Justru di PNS itu juga nggak boleh. PNS atau ASN itu aktif dalam suatu organisasi, dalam suatu politik, partai, di partai nggak boleh, nggak boleh memilih. Itu sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Maka harus mundur dari politik, dari partai, ya, partai politik itu. Kalau enggak ya PNS-nya mundur. Gitu. Karena hidup itu kan pilihan. Sementara kita apapun, ketika kita mendualisme, apapun itu dualismenya, maka secara tidak langsung akan ada yang terkalahkan. Apapun itu bentuknya. Apalagi organisasi yang membutuhkan totalitas dan fokus terhadap perjuangan organisasi. Maka sangat disarankan untuk tidak mendualisme. Karena mendualisme itu pasti ada salah satunya yang kalah. Ketika ada yang terkalahkan, maka kalau saya pinjam bahasa kalian itu kan sakit.
Kalau sudah sakit, Dua. iya, sakit. Kalau sudah sakit kan, ya gimana orang sakit itu? Kecewa. Kalau bahasa kalian kan patah hati. Ya. Oke, Ojo itu Singgala. terkait dengan dualisme yang aktif di beberapa banyak organisasi. Sebenarnya itu di PGRI, tetapi ada kemudian organisasi-organisasi lain yang kemudian memperbolehkan bisa mendualisme. Dia hidup di organisasi satunya juga di organisasi satunya ada, bergantung kepada ADART masing-masing dalam organisasi. Tetapi PGRI sudah jelas, siapapun anggotanya tidak boleh satu hidup di partai politik. Organisasi lain boleh, yang apa ya, yang relevan, yang sesuai. Ya. Tetapi kalau organisasi yang sepadan, ya, seperti halnya yang sepadan itu seperti halnya organisasi Ikatan Guru Indonesia. IGI apa ya, IGI itu kan ada IGI, Ikatan Guru Indonesia, ya nggak boleh. Karena perjuangannya sama, visinya sama, maka harus milih salah satunya. Gitu. Baik, ada yang lain sebelum saya akhiri? Waktu kita sudah habis. Mungkin ada pertanyaan yang lain sebelum kita akhiri? Cukup? Bapak. Baik, saya kira cukupkan pada kesempatan hari ini menjadi